dalam kebaikan itu dipuji. Setahu saya dalam 2 ayat. Ya. Ketika Allah menjelaskan di dalam surat Fatir, Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, yaitu kita umat Islam. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Nah, ini fastabiqul khairat itu mendesak kita untuk menjadi sabiqum bil khairat. Bukan zalimul linafsi. Zalimul linafsi itu yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid, yang pertengahan. Sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Nabi, diantaranya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah dibahas tentang tidak bolehnya memperberat agama. Memperberat agama itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena ribu sorangan. Inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Kan di sini harus sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, paksakan. Tapi di sini Nabi mengajarkan kita jangan memperberat diri, ya. Jalani agama yang pertengahan. Ini 2 ajaran ini tidak bertentangan. Pertama, yang dimaksud memperberat agama itu memperberat agama melebihi standar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan konteksnya itu seorang hamba sahaya yang sholatnya semalam suntuk. Nabi pernah sholat semalam suntuk? Nggak pernah. Meski Nabi baca 7 surat yang panjang 10 juz dan tidak semalam suntuk, ada tidurnya. Nah ini mah sholatnya semalam suntuk, maka kata Nabi mah nggak boleh. Ya, alaikum bima tutiqun, amalkan yang kalian mampu. Itu meskipun bisa paling sekali, nanti kesananya ripuh. Ya. Kan amal yang baik itu amal yang dirutinkan. Yang rutin, yang kita mampu merutinkannya. Kalau amal yang berat tadi, itu nggak mungkin dirutinkan. Yang kedua, Nabi SAW menuntut kita untuk beramal sesuai kemampuan, dan kalau orang sudah beramal sesuai kemampuan rutin itu otomatis akan naik. Nah ini juga bagian dari fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu, kita menjadi sabiqum bil khairat itu bertahap, gak mungkin langsung. Contoh lah sederhana, bapak-bapak nu teu biasa ngapalkeun Quran tuluy maksakeun maneh ngapalkeun Quran sabulan hayang apal 30 juz ribu, ya. Lalu memaksakan diri sodakoh semua harta, ingin juga Abu Bakar ribu geus beak sodako semua harta nginjaman deui keneh kehet. Abu Bakar seperti itu bertahap. Umar bin Khattab sodako setengah harta, ku bapa diturutan, geus kitu menta deui ka batur keneh kehet. Tangan di atas tapi kemudian tangan di bawah. Kan sodako itu kuncinya tangan di atas, jangan tangan di bawah. Terbiasa sholat tahajud, tuluy maksakeun sholat tahajud 2 jam, wah ripuh, ya. Siangnya kondisi dia nggak mungkin sehat. Ini bertahap nih. Nu teu biasa itikaf, nya
begadang ayeuna maksakeun itikaf begadang gering lebaran moal jadi. Jadi fastabiqul khairat itu segera dalam kebaikan itu tentunya bertahap, rutin, dan orang yang rutin amalnya itu pasti naik. Al-Quran itu gak pernah menyebutkan dalam hadis Al-Quran dalam berbagai ayatnya orang beriman turun keimanannya nggak ada. Selalu orang beriman itu cirinya bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa yazdadal ladzina amanu imana. Itu ayatnya konteksnya ketika menjelaskan sakor. Sakor itu neraka. Wa yazdadal ladzina amanu imana walladzina tadaw zadatuhum huda. Itu konteksnya orang yang rajin ke majelis ta'lim, ya. Dan di surat Al-Fat liyazdadu imanam ma'a imanihim. Itu dengan sakinah yang Allah turunkan kemantapan untuk berjihad. Jadi orang yang berjihad itu liyazdadu imanam ma'a imanihim. Termasuk ketika jihad itu tampaknya kalah, ya. Bukan kalah itu ngawahan, ya, ngawahan udah ngegajal lebih jauh. Nah, orang yang beriman itu meski tampaknya kalah, ya, liyazdadu imanam ma iman. Itu terbukti perang Uhud kalah, kemudian mereka semakin bertambah iman, naik lagi gitu kan, ya. Dinakian lagi tidak kemudian kalah jatuh terprovokasi oleh orang-orang munafik, enggak. Justru disingsiun nanti beki tambah imannya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadatuhum iman. Orang-orang yang ditakut-takuti oleh orang munafik, itu musuh udah datang, kamu ini semua terluka, kan perang Uhud begitu. Kamu udah terluka ini gimana mau menghadapi? Enggak takut. Bukannya malah takut, malah semakin bertambah iman gitu. Jadi kalah itu, jatuh itu semakin kuat iman. Jadi kalau bapak sodako lalu tiba-tiba sudah sodako itu dapat ujian, ujiannya dagang misalkan, naudzubillah min dzalik, bangkrut. Tidak kemudian aduh ya kadung disodakokeun gitu, semakin bertambah iman. Ada banyak bapak-bapak yang sesudah jadi ahli masjid dapat ujian yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Aigis jadi ahli masjid, nah usaha teh teu maju. Aya nu gering, ya. Ada yang teu maju, diusir misalkan lapakna. Itu tidak menjadikan jatuh keimanan, tapi bertambah iman. Fazadatum iman, ya. Ketika ditakut-takuti dalam perang Ahzab juga sama. Kata orang-orang beriman, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ketika disebutlah orang munafik, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gururo, yang dijanjikan Allah dan Rasulullah teh cenah nipu gitu. Justru orang beriman mending gitu-gitu teh beki kuat. Jadi orang beriman itu pasti bertambah imannya. Jadi kalau kita nih beramal segini terus naik-naik, nah itu berarti imannya tidak berkualitas. Saya nggak mau mengatakan tidak beriman, ada iman kan, ya, pasti ada, cuma tidak berkualitas. Ini kurang fastabiqul khairat, ya. Kurang semangatnya. Makanya tadi kata Imam An-Nawawi, berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan, dan ketika ada dalam kebaikan iqbal alaih bil jiddi, serius, semangat. Itu fastabiqul khairat, ya. Kita sudah ada dalam kebaikan kan, datar-datar sholat datarnya,
datar tenan loba malawungna. Ngaji datar, ya. Tidak memakai hati. Saya juga sering bilang ke santri-santri, kamu teh ngapalkeun Quran unggal poe setoran tiap hari. Geus alasan teh soleh atuh cetek. Kalau kamu ngapalin Quran tiap hari, setoran tiap hari, di sholat juga dievaluasi tiap hari, kan ada laporan murojaah. Tapi kanu sholat ngedulkeun wae, datang kaberangan wae, berarti ngajina teu make hate. Itu mendina hadis mah. Kata Nabi, nanti akan ada satu generasi yang saya belum pernah melihat mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizuhu luqahum. Baca Quran tapi bacaannya nggak lewat tenggorokannya, maksudnya nggak masuk ke hati, di dia we unggul. Itu karena ngaji Qurannya nggak bil jiddi, itu fastabiqul khairat, nggak semangat, nggak bergairah. Fastabiqul khairat itu menggambarkan ajaran dari Nabi, kita harus bergairah dalam amal-amal kebaikan. Dan dengan gairah itu nanti otomatis sabiqum bil khairat, akan menjadi orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Apapun amal kebaikan, dia pasti ada dan selalu terdepan. Ya. Para ulama tafsir kan menjelaskannya sederhana. Sabiqum bil khairat itu mengamalkan semua yang wajib, mengamalkan semua yang sunat, meninggalkan semua yang haram, semua yang makruh, dan sebagian yang mubah. Bapak-bapak, ini saya yakin sudah banyak yang sampai makom ini, ya, mudah-mudahan, ya, yang sudah merasakan lah naon lebar lajo Persi menang pahala mual, yang Bandungan mah teu naon, abdi osok ke Bandungan mah lebar lajo TV, nya naon da kitu-kitu kene, sinetron, humor. Abdi lajo siswa dari sekatebak piboron gitu, jadi teh yang seuri. Sesekali boleh, ya, tapi jangan sampai ada yang dirutinkan. Tinggalkan yang mubah-mubah itu agar kita fokus dalam kebaikan, ya. Ulin, ya, hiburan boleh sesekali, tapi bukan diagendakan rutin hiburan. Sedekah tidak dirutinkan, itu yang dikorbankan. Ya, ini sabiqum bil khairat itu jauh dari begitu. Apalagi yang haram, apalagi yang makruh. Makruh semua tinggalkan, haram semua tinggalkan. Nah, kalau muktasid mah yang baru sebatas wajib, meninggalkan yang haram, sunat banyak bolongnya, makruh juga banyak bolongnya. Baik cerdas teu haram geus puguh makruh. Makruh teh naon? Dipikang nyewa, ya. Tidak mungkin diajarkan, ya. Di pesantren saya juga kan dibikin aturan sampai staf marbot puntennya nggak boleh merokok. Kenapa? Dah diajarkan na bayatna ala udahkina. Masa santri nggak boleh merokok, lingkungan sekitarnya memberi teladan merokok. Dan alhamdulillah para perokok pun sekarang kalau merokok di garasi, karena ada area merokok, area tidak merokok. Karena disepakati itu makruh, ya. Tapi kalau bapak-bapak belum mampu, ya, saya doakan semoga segera mampu meninggalkannya. Ya, memang tidak haram, tapi ini bagian dari fastabiqul khairat. Ini kan baik meninggalkannya. Tinggalkan, we. Apalagi kemarin baru ada konferensi, ya, peringatan biasa tobako 31 Mei. Tobako teh rokok. Tuh, banyaklah berita-beritanya. Nah, kalau zolimul li nafsih mah kan wajib belang betong kene, kanu riba resep kene gitu. Is nyaho riba teh nginjem ka bank teh resep we.
Da cenah lamun teu kieu moal maju usaha. Ini dolimul dinafsi. Dan yang kedua di surat Al-Waqiah, ya, Allah menyebut ada ashabul maimanah wa ashabul maimanah kanan, wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Memang ashabul yamin ke surga, tapi ke surga digambarkan di surat Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan, surganya di bawah. Pan kita kata Nabi harus memohon al-firdaus yang paling dekat dengan Allah, ulaikal muqarrabun. Jadi konteks fastabiqul khairat itu memang sudah bukan lagi sebatas wajib dan haram. Ini sudah masuk wilayah sunat dan makruh, itu fastabiqul khairat, ya. Meski jangan sebagaimana sudah sering kita bahas, kita merasa suci, jangan melihat rekan-rekan yang masih abai dari yang sunat lalu kita ponis cenah fasik, jangan, ya. Mereka juga kan muktasid, cuma belum fastabiqul khairat. Ini konteksnya kita sedang bicara fastabiqul khairat. Hanya karena melihat si bapak itu menit pernah itikaf, ya kalau nggak mampu urang mah husnudon we. Jangan kemudian kita merasa suci, sok suci karena kita sudah bisa itikaf, yang lain tidak, kemudian merendahkan, jangan, ya. Iya mah urusan kita mah fastabiqul khairat mah jeung Gusti Allah we, ya. Minimal buat kita bagaimana kita selalu terdepan dalam kebaikan, ya. Tahu bahwa Nabi menganjurkan agar kita paling awal datang ke masjid, tahjir. Sahabat itu sampai Janari udah ada di masjid, wirid di masjid. Nah kita amalkan, lalu gak perlu kita memponis orang yang masih sholat berjamaah di masjid, tapi memang paneri wae, komo masbuk wae, wah cenah jelema fasik di dolim, jangan. Kan gelar fasik dolim itu hanya layak untuk al-mujrimin. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Enggak boleh kita memponis orang-orang yang masih muslim sebagai mujrim, ya. Mujrim mah koruptor, pek, tanya tukang mabok, pek disebut fasik dolim. Kalau masih sholat ngan telat wae gitu. Kalau masih taraweh cuma belum mampu itikaf, belum mampu tadarus, nggak usah ada ponis-ponis begitu. Ajak we, ya, ajak dalam kebaikan. Hayu mari fastabiqul khairat. Ayat yang kedua surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak ketika senang dan susah. Infak keur senang mah can takwa, ieu mah keur susah oge infak. Tapi tadinya tong jadi dalil keur susah infak, geus infak menta ka batur keneh kehed. Maksudnya kalau sudah infak ya menahan diri, ya, menahan diri dari meminta, kuat, ya, sabar. Wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Ini Pak konteksnya dalam ayat-ayat riba. Karena ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun wasari'u. Ta'ayna teh kan tina riba itu nya mendina Quran Indonesia ain aina teh tina la ta'kulur riba. Jadi saya sering tegur ya santri, kalau orang tua nggak berani. Dulu memang orang tua di masjid saya
bacana teh tiwasari'u teh sarua jeung maca Al-Fatihah ti ihdinas siratal mustaqim di awal. Jangan baca dari sana kamu cite kalau memenggal, bacanya dari la ta'kulur riba ada afam mudhafat tidinya ainat teh. Nyambung ke wasari'u. Jadi konteks wasari'u itu apa? Berlomba-lomba dalam berinfak untuk orang-orang yang banyak utang. Berat pandan. Berinfak kepada orang yang sering meminjam. Geus minjem minta dilunaskeun, berat pandan. Karena kita butuh fisarra wa dharra. Berinfak melawan riba itu berat. Wal qadhiminal ghaid. Kenapa? Karena nu loba hutang pika keheuleunya. Sok mana nu loba hutang teh pika keheuleuan. Amis keur nginjem pait keur mayar. Nya pangijeng urang teh mengkol atuh. Jadi orang ge inget, oh si eta boga hutang. Asal mah teu inget. Nah cenah mengkol, oh boga hutang. Ambek makanya wal qadhiminal ghaid wal afina anin nas. Memaafkan. Kudu loba ngahampura kana loba hutang. Kurang-kurangna da sok nginjem deui. Keheul pan moal dibere. Tah eta berarti can takwa. Ya. Kamari ge can lunas anu geus nginjem deui. Tah berarti can takwa. Pan orang bertakwa wal kadziminal waid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Saya sering sampaikan kan hadis-hadisnya. Bapak itu memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, ya, apalagi ke saya karena kami sedang membangun, Mbak, ya, hayang beres Juli, sigana kudu nginjem, jangan nginjem nak saha. Jadi memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu dinilai sodakoh setiap harinya senilai pinjaman itu. Jadi kalau Bapak meminjamkan ke kami misalkan 100 juta, ya ngaraberes di bangunan. Ya. 100 juta. Tuluy kabayarku masjid nate tahun depan. Itu sama dengan Bapak sodako satu hari 100 juta. Pernah tuh Bapak sodako 100 juta satu hari? Enggak kan? Kapan lagi kita bisa sodako dengan pahala begitu? Makanya kudu semangat Pak nginjemkeun duit. Jadi kalau ada orang yang mau bayar ulah gitu lebaran kewe tahun hareup ya. Biar terus pahala sedekahnya ngalir. Nah itu orang bertakwa itu sudah sampai sana. Makanya wasari'u, ayo berlomba-lomba. Maghfiratim mir rabbikum, ini ampunan dari Allah. Yang senang memberikan riba, hilangkan ribanya. Wa jannah, surga, ingat surga. Surganya apa? Yaitu banyak berinfak. Infaknya tadi meminjamkan itu bagian dari infak. Jadi memberi pinjaman itu bagian dari sodako juga. Dan berat itu pinjaman karena kita butuh. Siapa yang nggak butuh uang? Ya. Kerbutuh diinjem, ya berbagi. Itu harus kita bersemangat dalam kebaikan yang ini. Dan susah kan? Ya, cari orang-orang yang berduit, yang bersemangat dalam kebaikan yang ini. Semangatnya orang-orang berduit apa? Nyimpen di bank, deposito, reksadana, ya, bari tengah gerakan ekonomi umat. Tapi kalau yang menggerakkan ekonomi umat di BMT ya atau di ya pinjaman-pinjaman yang menggerakkan perekonomian susah. Ini makanya ayat ini terutama bagi orang-orang yang kaya, ayo ya, lebar ta uang yang banyak teh golangkeun, dek disodakokeun langsung silakan. Wang tasodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu kan kata Allah. Kamu sodakokan, lunaskan silakan. Itu lebih baik. Kalaupun tidak disodakokan dengan memberi pinjamannya itu juga sudah bersodakoh. Sok sing semangat ya. Kita yang punya uang tong disimpan di bank lebar lah mau jadi pahala. Ya, udah lebih baik salurkan untuk menggerakkan perekonomian jamaah minimal. Ya jamaah kita jalan ekonominya karena banyak yang butuh uang buat menggerakkan ekonomi itu. Ini ajaran berlomba-lomba dalam
sodakoh. Kemudian hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah, kaki ta'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Ini kita sudah nggak merasakan ya, karena kita malam pun terang, paling ke arah sana mun aliran lagi saputing jeput ya, atau 2 malam tuh 3 malam terasa malam itu mencekam ya. Jadi maksud kaki ta'il lailil mudlim itu maksudnya mencekam ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, pagi harinya seseorang mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiron, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan bagian keuntungan duniawi. Ini fitnah itu dalam hadis tertujunya 2 ya, pada perang saudara. Yang kedua, perebutan kekuasaan meskipun tidak membunuh, tidak sampai perang ya. Di hadis-hadis tentang fitnah itu kan diambil dari ayat Quran surat Az-Zariyat, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bi tasta'jilun. Fitnatakum itu siksa buat umat sebelum kiamat itu, yal bisa ba'dakum ba'dan wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd ya, mencampurkan di antara dan masing-masing saling berperang, saling menjajah, saling membunuh, itu fitnah ya. Makanya ada hadis la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan kalian sesudah aku jadi kafir. Apa kafir di sana? Kalian saling memenggal leher, saling membunuh. Dan itu sudah terjadi bahkan sejak zaman sahabat. Utsman bin Affan pun dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh ya. Untuk konteks itu leuheung keneh demokrasi di Indonesia nya, sabejat-bejatna presiden teu tenepikeun ka dibunuh ya. Ai di zaman sahabat sah soleh na khalifah nepikeun ka dibunuh, kagamar pan kumaha bejat rakyatna gitu ya. Itu fitnah. Jadi pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia kafir. Kenapa? Karena terlibat membunuh. Atau fitnah di sini itu perebutan kekuasaan. Karena dia ingin jadi pejabat, dia kemudian menjatuhkan orang lain. Itu pun bagian dari amal kafir, karena sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun ya, bagian dari menjatuhkan perang itu kan melemahkan, itu bagian dari kekafiran juga. Hanya karena dia ingin keuntungan duniawi, dia mengorbankan agamanya. Dia mengabaikan ajaran agama untuk saling menghargai sesama ya, mengorbankan ajaran agamanya untuk saling menghormati sesama. Ayeuna aku isuk-isuk sore teu akur ngesili usir ya, geus teu patu nyatanya nepikeun ka paeh malah ya. Itu fitnah itu. Hati-hati kata Nabi, kita akan mengalami zaman seperti itu, dan itu sangat mencekam. Coba bayangkan ya, karena ini ada di beberapa masjid terjadi, yang asalnya rukun tapi karena perebutan kekuasaan, bisa ketua DKM, bisa ketua RT, bisa ketua RW ya, bisa lurah, situasi masjid itu jadi tegang. Kamu di lembur biasanya kades ya, nu ieu ngadukung kades ieu, nu itu ngadukung kades itu, tegang sampai pecah. Atau kemarin aja kita rasakan bagaimana kampret jeung naon cebong ya, panas kan, mencekam. Dan itu kalau sampai terjadi di masjid,
mencekam. Itu fitnah itu. Bersegeralah kita dalam beramal sebelum datang zaman yang bahaya seperti itu, yang kita tidak bisa beramal sempurna. Ya. Sodako terganggu. Sokwe lihat kondisi negara-negara yang gagal, ya, tanda kutip, mohon maaf bukan menghina, seperti di Timur Tengah, ya, yang gak ada kesudahan, politik saling bunuh, bisa mereka ngaji kayak kita, ya. Sodako, menghafal Quran, saum, umroh, haji, nggak normal ibadahnya. Irak itu kan sampai pernah ditutup hajinya gara-gara perang dah. Nah, jadi maksudnya mumpung belum datang zaman itu maksudnya kiamat kan. Ciri kiamat itu adanya fitnah. Mumpung belum masa akhir zaman yang mencekam, sok ayeuna manfaatkeun. Beramal solih semaksimalnya, karena nanti ketika datang zaman itu, wah susah. Sholat husu karena dendam, ya. Sodakoh jadi pilih-pilih, ya, karena sudah tersekat-sekatnya segregasi, ya, bahasa legegna. Umat Islam sudah terpecah belah. Jadi hadis ini mengingatkan kita, mumpung belum datang akhir zaman yang mencekam, sok manfaatkan mumpung zaman kita masih normal, masih bisa beribadah dengan maksimal. Silakan perbanyak sodako, perbanyak sholat, ya, perbanyak zikir, perbanyak saum, maksimalkan haji dan umroh, semua ibadah yang bisa kita amalkan sok mumpung kondisi masih aman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.